Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salatullah wa salamuhu 'alan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi man tamassaka bid-din wa ihtada bihadihi mubin. Amma ba'd. Pemirsa PBK Jakarta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji seraya syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini Allah masih izinkan kita untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Banyak nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita, karenanya sebagai hamba yang baik adalah senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa PBK Jakarta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Dan dari sekian banyak ciptaannya yang telah Allah ciptakan, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia adalah makhluk yang paling baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik. Sesuai dengan surat At-Tin ayat 4, sebagaimana telah tadi saya bacakan. Bukti paling konkret bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna adalah manusia memiliki akal, memiliki pikiran. Juga manusia memiliki kemampuan intelijensia dan daya nalar yang membuat manusia mampu untuk berpikir, bertindak, berusaha, dan bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Dan dengan kesempurnaannya itulah manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardh, atau manusia dijadikan oleh Allah sebagai pengelola bumi ini. Allah berikan kuasa kepada manusia untuk kita mengelola bumi ini, tentunya dengan pengelolaan yang sebaik-baiknya. Karenanya, manusia diberikan kemampuan untuk membuat sebuah perubahan, untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Nah, kemampuan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yakni selain daripada manusia. Jadi, banyak tentunya hal-hal yang mendorong manusia merupakan ciptaan yang terbaik, yang sempurna. Namun demikian, pemirsa PBK Jakarta TV yang berbahagia, kesempurnaan manusia tidak akan berarti apa-apa manakala tidak didasari dengan keimanan kepada Allah. Karena dengan keimanan itulah manusia itu memiliki arti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan pula menjadi pembeda orang-orang yang taat dan orang-orang yang ahli maksiat. Sebagai pembeda orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, berbahagialah bagi orang-orang yang beriman. Karena dengan keimanan itu, manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bersama dengan orang-orang yang mempunyai ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 berfirman,
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah itu akan angkat derajatnya orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman minkum, dari di antara kalian, walladzina utul ilm, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi Allah itu akan angkat orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu. Kalau kita lihat dari ayat di atas, maka Allah mengangkat derajat manusia. Syaratnya adalah dua. Apa? Yang pertama adalah orang itu harus beriman dan orang itu harus berilmu. Jadi kalau ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang beriman dan pastikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang berilmu. Ada dua kata kunci dalam meningkatkan derajat seseorang dalam ayat yang saya bacakan tadi. Intinya adalah iman dan ilmu. Tentu kata iman mengingatkan kata integritas untuk menilai mutu seseorang. Sedangkan kata ilmu mengingatkan kata kapabilitas atau kemampuan untuk menilai seseorang. Jadi ada dua hal, iman dan ilmu. Pemirsa BBK Jakarta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah bahwa yang akan diangkat derajatnya atau orang yang akan berkualitas atau kualitas dirinya bagus adalah yang pertama adalah orang yang beriman. Tentu kita harus mafhum apa itu sesungguhnya iman. Iman adalah atau mempunyai arti percaya. Adapun iman menurut istilah adalah membenarkan dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Atau sering kita dengarkan, yang namanya iman adalah al-imanu, yakni at-tasdiqu bil qalbi, wa iqraru bil lisani, wa'mal bil jawarihi. Jadi iman adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wa iqraru bil lisan, lisan kita berikrar, wa'mal bil jawarihi, atau wa'mal bil aqdo, yakni kita beramal menggunakan anggota tubuh kita. Jadi, kalau kita orang yang beriman, maka dalam hati yakin bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hati yakin itu sepenuhnya tanpa keraguan di dalamnya. Itulah yang sering kita ungkapkan dengan wa iqraru bil lisan, atau kita ikrarkan dengan lisan, yakni berbentuk syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang namanya asyhadu artinya dengan kesadaran diri tanpa ada paksaan, dengan kelapangan hati, dengan hati yang tidak terpaksa, dengan hati yang sadar mengakui bahwa hanya Allah sesembahan kita dan adalah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup di situ, yakni wa'mal bil jawarihi, yakni anggota tubuh kita harus kita gunakan untuk beramal. Apa artinya hati yakin kepada Allah? Hati yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa artinya lisan kita senantiasa kita berujar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kita menggunakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iya, tapi ternyata amaliannya jauh dari itu semuanya. Orang beriman sholat enggak, orang beriman zakat enggak, orang beriman mukanya pun musam, orang beriman tutur katanya adalah tidak menunjukkan perilaku orang yang beriman, sikapnya penuh dengan kebencian, dan masih banyak hal lain. Karenanya, pastikan orang beriman adalah tiga hal tadi. At-tasdiqu bil qalbi, wa iqraru bil lisani, wa'mal bil jawarihi. Yakni, hatinya yakin, lisannya kita berikrar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita adalah orang yang beriman.
perilakunya menunjukkan ketawaduan kita kepada Allah, ketundukan kepada perintah Allah, kemudian kita dengan sesamanya, hubungan kita dengan hablum minallah pun baik, hablum minannas pun demikian, tutur kata kita sopan, penuh dengan hikmah, perilaku kita pun baik sehingga orang mau menghargainya, dan tentu amanah yang diberikan kita dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa? Timbul kepercayaan pada diri kita, dan Allah tentunya akan memberikan penilaian bahwasanya kita adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, di dalam keterangan ini dikatakan, la yakuna mu'minan illa an tajma'u fihi hadhil khisalis salas. Jadi, tidaklah orang yang beriman kalau tidak terkumpul ketiga hal tadi, dalam hatinya, dalam lesannya, dan dalam perbuatannya. Kalau tiga itu tidak ada, maka bisa jadi imannya adalah tidak sempurna. Jadi, pengertian iman adalah kepada Allah dengan membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah itu wujud dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya. Ya, jadi seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna manakala tiga unsur tadi ada pada dirinya. Pemirsa BBK Jakarta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari keterangan di atas, maka orang yang beriman kepada Allah itu akan terpancar dalam tindak tanduk dan tutur katanya yang selalu menghasilkan kebaikan. Tutur katanya indah, penuh hikmah. Perilakunya pun perilaku yang terpuji. Sikapnya adalah sikap yang membuat orang lain tidak menjadi terancam, apalagi sakit hati. Semuanya merasa senang, semuanya merasa bahagia, semuanya terlaksana dengan sebaik-baiknya. Orang beriman sopan dalam bersikap, jujur dalam berkata, amanah jika dipercaya, selalu mempertimbangkan manfaat dalam kehidupannya. Maka itulah orang demikian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hidayah ini maka orang tersebut tentunya mulia di hadapan Allah dan tentunya di hadapan manusia, menjadi orang-orang yang terpercaya dan menjadi orang-orang yang berkualitas. Jadi iman akan mengangkat manusia menjadi berkualitas. Kenapa? Karena dengan imannya tadi, kepercayaan kepada Allah, amal perbuatannya merasa terjaga. Karena apa? Itulah yang namanya muraqabah, bahwasanya kita merasa dekat dengan Allah. Dengan keyakinan itu, kita sangat dekat sekali dengan Allah. Pemirsa BBK Jakarta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yang membuat manusia itu berkualitas atau akan diangkat derajatnya oleh Allah, yakni dengan ilmu. Dengan ilmu, manusia akan diangkat derajatnya. Kalau kita berbicara tentang ilmu, tentu tidak lepas dari yang namanya kapabilitas. Artinya, orang yang berilmu adalah orang yang mempunyai kemampuan. Orang yang berilmu adalah orang yang capable. Dengan ilmu, orang akan mengenal Tuhannya. Dengan ilmu, orang akan bermanfaat bagi sesamanya. Karenanya, pantaslah orang-orang yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditawari oleh Allah untuk memilih di antara dua, yakni harta atau ilmu, dan bahkan tahta. Memilih di antara ilmu, harta, dan tahta. Nabi Sulaiman dengan tegas lebih memilih ilmu, dan ternyata pilihan itu terbukti adalah yang terbaik. Dengan pilihan itu juga Nabi Sulaiman akhirnya mendapatkan harta, mendapatkan tahta sebagai seorang raja, dan bahkan mendapatkan wanita atas kehendak dan persetujuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kita memilih ilmu, maka selainnya akan bisa diraihnya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa ingin kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kedua-duanya, maka haruslah dengan ilmu. Sudah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi orang berilmu
sungguh sangat mulia. Ada juga dalam riwayat yang lain, bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas, memiliki ilmu yang sangat dalam. Sehingga dalam sebuah riwayat, begitu luasnya ilmu yang dimilikinya, maka beliau disebut dengan sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan. Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan. Karena kepandaian dan kemampuan menguasai ilmu ini, maka sekelompok orang-orang Khawarij ingin membuktikannya. Benar nggak si Ali memang pintunya ilmu, gerbangnya ilmu, memang sangat luas ilmunya. Kemudian orang-orang Khawarij ini berunding untuk menguji keilmuan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akhirnya, di antara mereka setidaknya ada 10 orang yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Sayyidina Ali. Nah, mereka sepakat satu pertanyaan akan diajukan kepada Sayyidina Ali oleh 10 orang yang telah disepakati tadi. Mereka ingin menguji seperti apa jawaban daripada Sayyidina Ali. Karenanya, satu persatu dari mereka menemui Sayyidina Ali dan bertanya tentang keutamaan ilmu dan harta. Orang pertama datang kepada Sayyidina Ali, saya berkata, "Wahai Ali, lebih utama mana ilmu dengan harta?" Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab bahwa ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa? Karena ilmu adalah merupakan warisan para nabi. Bahwa ilmu adalah warisan atau pusaka daripada para anbiya. Sedangkan harta adalah warisan Qarun, warisan Fir'aun, dan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu mendapatkan jawaban ini, orang tadi kembali kepada kelompoknya. Kemudian berganti bertanya lagi, "Wahai Ali, lebih utama mana antara ilmu dengan harta?" Kemudian Ali pun menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Karena apa? Ilmu dapat menjaga pemiliknya, sedangkan harta justru harus dijaga oleh pemiliknya. Jadi kita ini jagain harta. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Dengan ilmu kita bisa selamat. Tapi kalau harta, bisa jadi malah keselamatan kita terancam. Itu sebagaimana Sayyidina Ali katakan bahwa ilmu dapat menjaga kita, sementara kita harus menjaga harta. Kemudian mendapatkan jawaban itu, kaum Khawarij tadi pulang kembali kepada kelompoknya, menyusul orang yang lain. Pertanyaan yang sama, "Wahai Ali, lebih utama mana ilmu dengan harta?" Kemudian Ali dengan tegas mengatakan, ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa? Kalau harta dibelanjakan, itu akan berkurang. Sedangkan ilmu, kalau dibagikan, maka justru akan bertambah. Itulah berkahnya ilmu. Jadi kalau harta, katakanlah punya 100.000, kita bagikan, maka akan berkurang. Kita bagi 50.000, maka sisa 50.000. Tapi kalau ilmu, tidaklah demikian. Hari ini kita mengajarkan salah satu ilmu, maka kita akan bertambah. Karena apa? Kita mutola'ah, karena kita memperdalam, karena kita belajar, maka ilmu kita makin berkembang. Ketika kita mau paparan di depan para siswa, ketika seorang kiai akan mengajarkan ilmu kepada santrinya, tentunya beliau mutola'ah. Tentunya seorang pengajar akan memperdalam ilmunya sehingga yang disampaikan adalah lebih baik dan lebih berkualitas. Jadi wajar yang demikian. Kemudian demikian juga Sayyidina Ali masih memberikan jawaban yang lain bahwa orang yang banyak harta seringkali orang nyebutnya dengan orang bahil. Tapi orang yang berilmu seringkali orang disebut dengan orang yang agung atau orang yang terhormat. Karenanya bahwa ilmu apapun adalah jauh lebih utama dibandingkan dengan harta. Untuk itu, pantas kiranya mencari ilmu adalah sampai diwajibkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pun bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi orang-orang muslim. Artinya, karena wajib ya harus. Kita jangan menjadi orang yang tidak berpengetahuan. Kita jangan menjadi orang yang menjadi beban kepada orang lain. Karena apa? Pengetahuan kita yang terbatas.
Kalau saat ini misalnya perkembangan zaman yang sudah begitu cepatnya, sementara kita tidak belajar, kita tertinggal jauh. Bagaimana anak-anak kita, anak-anak milenial zaman sekarang, begitu IT-nya, begitu canggihnya. Sementara kalau kita tidak ikut, maka kita pasti akan tertinggal jauh dari mereka. Karenanya, belajar, belajar, dan belajar. Dan bahkan belajar itu tidak mengenal usia. Belajar itu tidak mengenal waktu, kapan saja. Itu sudah dipertegas. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengatakan kepada kita, udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Ketika kita baru lahir saja, itu sudah mendapatkan ilmu. Orang bayi baru lahir, kita dapat sentuhan ketauhidan dengan diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katakanlah wahai Allah itu maha besar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga ketika di liang lahat. Ketika orang sudah masuk ke dalam alam kubur, sebelum ditinggalkan pun kita ditalkin, kita diajarkan. Kalaulah bahwa Anda saat ini sudah di alam kubur. Karenanya jika ada malaikat bertanya, datang mendatanginya, janganlah kalian merasa gemetar, janganlah kalian merasa takut. Karena apa? Mereka juga makhluk Allah, mereka juga hamba Allah seperti kalian. Kalau dia bertanya, maka pastikan kamu jawab dengan perkataan yang mantap, dengan jawaban yang meyakinkan. Jadi kita diingatkan, masuk ke dalam ruang lahat. Jadi mencari ilmu tidak ada batasnya. Kita kadang-kadang mau ngaji saja, masih melihat nanti kalau saya pensiun. Kita mau belajar kuliah saja, masih malu umur saya sudah 40 tahun. Kenapa? Apakah itu menjadi kendala? Tidak. Masih banyak orang-orang yang maju, orang-orang yang memperdalam ilmu yang dia tidak mengenal dengan usianya. Nah, karenanya ada keutamaan-keutamaan orang yang mencari ilmu. Karena saya memang kekuatan daripada ilmu yang begitu luar biasa, maka sampai-sampai ada banyak keutamaan orang yang memiliki ilmu. Apa? Yang pertama, orang yang berilmu tentu akan diangkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah tadi dikatakan, bahwasanya Allah akan angkat derajatnya orang beriman dan orang berilmu. Yang kedua, orang yang berilmu akan merasa takut kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, innama yakhsyallahi min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama adalah orang yang berilmu. Karena apa? Dengan kita mempunyai ilmu, kita bisa mengenal Allah. Kita tahu kekuasaan Allah. Kita paham kemurahan Allah. Begitu murahnya Allah kepada kita. Begitu Allah luasnya rizkinya yang diberikan kepada kita. Namun kadang-kadang justru kita sendiri yang membatasi. Justru kadang kita sendiri yang kadang-kadang mengingkarinya. Padahal Allah Maha Murah. Betapa tidak murah. Ketika kita di luar, bagaimana kita menghirup oksigen, begitu murahnya. Kita tidak terbayang kalau suatu saat oksigen itu harus beli. Satu tabung oksigen mungkin kita sudah terbayang berapa harganya, berapa tabung setiap hari kita menghirup oksigen. Itulah diberikan gratis oleh Allah. Hari ini kita masih bisa ngebor air dari tanah. Air mengalir kita tampung, kita gunakan untuk konsumsi kehidupan kita. Terbayang atau tidak kalau setiap hari kita harus membeli air. Begitu murahnya, masih banyak karunia-karunia Allah. Jadi pantaslah orang-orang yang berilmu senantiasa memikirkan kuasa Allah. Senantiasa memikirkan kemurahan Allah. Senantiasa memikirkan bahwa Allah Maha segala-galanya. Pantas. Kalau orang yang berilmu, maka beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ilmu. Seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami penguatan tentang kuasa Allah, bahwasanya sebagai Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala orang-orang tersebut melanggarnya. Bapak Ibu pemirsa BBK Jakarta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang berilmu akan diberikan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 269 Allah berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah, yakni kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya.
Dan barang siapa yang menganugerahi hikmah, yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Jadi, hanya orang yang berakal, yang mau mengambil pelajaran, padahal Allah akan berikan hikmah kepada kita. Yang keempat adalah orang berilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka haraplah kita senang mencari ilmu. Harus rajin-rajin mencari ilmu. Yang kelima, orang yang punya pengetahuan ilmu, yang diberikan ilmu adalah memiliki pahala yang kekal. Sebagaimana dikatakan bahwa kalau anak Adam sudah meninggal, maka ada 3 yang pahalanya tidak terputus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu pahalanya senantiasa mengalir. Bapak Ibu pemirsa Jakarta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang terakhir adalah bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama adalah warisan para nabi. Artinya para ulama yang diberikan ilmu adalah merupakan pewaris-pewaris para nabi. Begitu mulianya orang yang mempunyai ilmu sampai-sampai orang ini adalah dikatakan sebagai pewaris para nabi. Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan demikian. Bapak, Ibu pemirsa BBK Jakarta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bagaimana agar kita berkualitas? Imam Syafi'i mengatakan al-alimu kabirun wa in kana hadisan wal jahil saghirun wa in kana syaikhun. Orang berilmu akan dihargai sekalipun masih berusia muda, dan orang yang bodoh akan disisihkan sekalipun sudah berusia tua. Kemudian juga dikatakan ta'allam falaisal mar'u yulatu aliman walaysa aku ilmi kaman huwa jahilun. Belajarlah karena tak seorang pun terlahir dalam keadaan berilmu, dan tidaklah sama antara orang yang berilmu dan orang-orang yang bodoh. Karenanya haruslah kita belajar terus tentang keilmuan, karena ilmu sangat bermanfaat dengan kita. Orang-orang terdahulu, bagaimana mereka gigihnya, bagaimana mereka senantiasa berupaya sampai-sampai menciptakan buku ataupun yang begitu tingginya adalah dalam rangka kita memaparkan tentang keilmuan. Pemirsa BBK Jakarta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pemaparan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa intinya adalah ilmu dan iman, atau iman dan ilmu akan mengangkat derajat manusia. Dengan keimanan orang mengenal Allah. Dengan ilmu orang akan memahami mana perintah, mana larangan, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang seharusnya ditinggalkan, mana yang halal, mana yang haram. Dengan seperti ini, maka orang ini adalah orang-orang yang sangat mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Karenanya apa? Perilakunya adalah baik. Karena perilaku sesuai dengan syariat. Syariat adalah perintah dari Allah. Artinya, orang yang melaksanakan perintah Allah adalah orang yang mulia. Orang yang selaras dengan apa yang Allah perintahkan, itulah orang yang berkualitas. Orang yang punya pengetahuan, tentu di kantor kita, di masyarakat kita, pasti akan sangat dibutuhkan. Karenanya, ilmu dan iman adalah 2 hal yang bisa mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang sangat terhormat, orang-orang yang mulia, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Apa artinya? Ilmu yang tinggi, tapi tidak ada keimanan. Bisa jadi kesesatan yang dia peroleh. Apa artinya? Keimanan yang tidak dukung dengan ilmu, maka bisa jadi keimanan yang tidak sempurna. Karenanya, pemirsa BBK Jakarta TV yang dirahmati Allah, 2 hal ini bekal buat kita. Kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, haruslah mantapkan keimanan kita dan juga tambahkanlah keilmuan kita, tingkatkanlah kapabilitas kita. Pantas ya bahwasanya mempelajari ilmu adalah sesuatu yang wajib, bahkan sesuatu untuk meningkatkan harga kita, meningkatkan value kita, meningkatkan kapabilitas kita, sehingga sekali lagi mulia baik di hadapan Allah maupun di hadapan para manusia. Pemirsa BBK Jakarta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang sedikit untuk pengantar kita, menambah wawasan kita tentang kualitas diri
tentang harkat kita sebagai manusia, bahwasanya ilmu, iman dan ilmu adalah dua hal yang bisa memberikan value kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menambah pengetahuan kita, memantapkan keimanan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.